Oke. melihat Ya, saya di Instagram saya. percintaannya Almar dengan Betul ya. dengan dokter Lia seperti apa sih kan Ya. kita tahu dokter Lia itu sudah berjuang sampai sejauh ini gitu tiba-tiba Ya. diputus melihat Gini, perjuangannya percintaan mereka. Kalau namanya percintaan itu kalau kenapa saya itu juga gini, mereka itu kan punya tujuan akan menikah. Ya. Nah, bertujuan menikah ini kan ibadah. Nah, saya sebagai orang yang muslim, mereka akan ibadah ya kita harus dukung kan, karena kan namanya ibadah kan pasti akan dapat pahala. Tetapi prosesnya itu mereka kan kemudian tiba-tiba senang gitu. Jadi nggak ada yang dibilang dokter Lia memanfaatkan Amar memanfaatkan dia. Tidak, yang saya tahu persis. Tapi mereka itu ya memang karena sudah proses bertemu, merasa kemudian gagal masing-masing, kemudian mereka ingin membina, dokter juga ingin lebih baik dan sebagainya. Nah itu kan harus kita terima itu karena itu secara fakta realnya seperti itu gitu. Nah ketika real itu kemudian ada seperti ini kan dinamika proses percintaannya kan gitu. Ya wajar lah, namanya juga manusia jatuh cinta sama dia. Ya wajar-wajar aja kok bagi saya sih, dan itu nggak dibuat-buat. Terus karena saya yakin Ahmad juga mencintai dokter Lia, begitunya dokter Lia bahkan udah berkali-kali minta saya untuk supaya bertemu dengan bapaknya dokter Lia. Udah berkali-kali, dan saya udah koordinasi sama kepala lapas bagaimana menikah di lapas itu. Ada Ya sebelumnya udah. Ya kan tujuan kita ibadah. Ya. Permintaan Amar ingin menikah. Iya udah disampaikan juga berkali-kali di media sosial. Kalau misalnya sekarang putus ya, ya itu kan namanya juga nggak ngerti ya, perjalanan kita nggak ngerti. Tapi ya keadaan seperti ini ya kita ikuti aja keadaannya, kita ini mengikuti. Dan saya juga nggak mau berikan statement yang banyak tentang AZ, tentang ini karena saya bukan lagi ibu anaknya. Silakan kalau mau tanya segala macam langsung aja kepada pihak atau keluarga. Tapi setahu itu dokter Lia pernah cerita nggak sih pernah ribut atau berantem sama ya dinamika gitu kok. Ya, kemarin yang terakhir itu kan juga yang mendamaikan saya gitu. Nah tidak seperti itu, mereka itu ya namanya masih usia kan juga belum matang, belum dewasa gitu. Amal masih di dalam, ketemu juga sulit kan, komunikasi dengan orang lain juga susah kan gitu. Jadi memang kalau di dalam rehabilitasi itu memang orang yang paling dekat, jadi memberikan perlindungan, pelayanan konseling bagi penyalahguna narkotika itu kunci yang pertama itu keluarga, yang orang paling dekat itu yang akan bisa. Contohnya udah banyak lah yang keluarga yang sudah keluar masuk gitu ya, itu kemudian keluarga juga akhirnya bisa tahu. Menyayangkan nggak sih Bu mereka putus? Gimana? Menyayangkan nggak sih kalau? Ya kalau memang udah jalan begitu ya kita kan nggak ngerti ke depan, nggak ngerti nanti sore. Tetapi ketika sekarang real fakta terjadi seperti ini ya kita harus bisa menerima secara rasio, secara logika. Kasih masukan atau nasihat nggak sih Bu ke dokter Lia? Oh saya selalu berikan putusnya ya kan dokternya kan juga dengan terpang seperti ini kan, kemudian suruh ini suruh itu sudah semua diikuti, begini salah begitu salah kan ya pasti ini dong tertekan mentalnya gitu. Maka dengan hari ini semuanya lah gitu yang yang pensinya atau yang punya perhatian atau yang sayang sama amat segala macam itu kita dukung semua lah gitu ya. Jadi tidak usah kemudian menyalahkan ini, menghujat ini, itu hilang aja. Apalagi sampai menteror. Kalau menteror saya itu salah alamat. Oke. Bu, terakhir Ibu, kenapa harus pakai didampingi kuasa hukum hari ini untuk Ya wawancara? saya kan itu sudah termasuk teror. Oh, Ya karena kan? termasuk Teror, kemudian menulis di dalam WhatsApp itu sudah ada undang-undang ITE-nya. Ada yang WhatsApp juga? Ya banyak seperti itu. Nah, saya kan juga ada kerjaan yang lain, jadi ya saya silakan semua kepada kuasa hukum saya. Satu lagi kuasa hukum saya itu adalah Pak Irjen, Dr. Richard Nenggolan yang waktu itu menjadi saksi ahli, itu adalah pengacara saya. Akan Dua diposkan orang. LP-nya nanti Bu tentang teror ini Bu? Apa? Nah itu biar nanti sudah saya berikan semuanya, biar nanti Pak John ahlinya ini, beliau ini. Pas salah Ini satu ahlinya. terornya apa di WA? Gimana? Yang di WA salah satu teror? Oh, pesan di message Instagram dengan WhatsApp ya. Ya. Yang lebih jauhnya sedang kami pelajari juga. Apa salah satu teror? Untuk
seperti ancaman dari Ibu Dr. Tuti Haryati ini tidak lagi menyatakan beliau adalah orang ibu angkat ya, orang tua angkat dari Ahmad Doli. Sebetulnya itu nggak ada masalah juga sih. Namanya beliau memang seorang ibu kan, maksudnya masih muda untuk anak, untuk bimbing dan sebagainya. Bukan hal yang aneh gitu. Jadi yang hukum biar nanti jangan yang ngurus sama Pak Richard gitu. Lanjut ke jalur hukum lah Ya, intinya setelah ini saya ya. nanti program yang mendidik, mengajar masih melaksanakan gitu. Ya. Oke, Baik, thank ya. you. Terima kasih.